Oke, selamat datang di Gerobak Course. Hari ini video pertama. Bikin lautan, tak terangin tentang lautan penyangga ya. Jadi lautan penyangga itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah larutan penyangga asam nih, dan nanti yang kedua adalah lautan penyangga basa. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu lautan penyangga asam. Nah, baik penyangga asam maupun penyangga basa itu nanti pada dasarnya bisa dibikin dari dua macam cara. Tak ulang ya, jadi penyangga asam maupun penyangga basa itu bisa dibikin dari dua macam cara. Tak jelasin satu persatu. Cara yang pertama, yaitu jika dia itu dibentuk dari asam lemah dan basa konjugasi. Ingat ya, asam lemah dan basa konjugasi, atau kadang-kadang mungkin ada buku yang ngomong ini garam, itu sama aja. Basa konjugasi dengan garam itu sama aja. Jadi kalau ada basa asam lemah dan basa konjugasi, itu kalian tidak perlu MBS. Ingat ya, kalau asam lemah dan basa konjugasi itu fix, nggak perlu di MBS. Itu pasti sudah tergolong penyangga asam ya, karena nanti ada soal-soal dimana kalian mungkin akan disuruh ngecek apakah ini penyangga atau bukan. Nah, tapi kalau yang jenis pertama ini, yaitu asam lemah dan garamnya, itu kalian nggak perlu cek, itu sudah pasti penyangga. Contohnya yang pertama nih, CH3COOH ya, CH3COOH dan CH3COONA. Ini adalah asam lemah. Nah, ini adalah basa konjugasi atau garamnya. Kalau sudah asam lemah dan basa konjugasinya fix, ini sudah penyangga. Contoh lagi, CH3COOH dan CH3COOK. Nggak usah dibaca ya. Itu sudah pasti penyangga. Jadi tidak perlu dicek lagi, tidak perlu di MBS, itu sudah pasti penyangga. Contoh lagi, HCOOH. Ingat ya, ini pernah metu deh hidrolisis, namanya adalah asam formiat. Asam formiat atau asam format atau asam semut sama aja, itu asam lemah. Dan HCOOK itu adalah basa konjugasinya, itu juga nggak perlu dicek lagi, itu sudah pasti tergolong penyangga asam. Contoh lagi satu, HCOOH dan HCOO 2 kali Ca. Nah, ini juga tergolong asam lemah, basa konjugasi fix. Ini pasti sudah tergolong sebagai penyangga ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi itu cara pertama ya. Cara yang kedua itu bisa dibikin dari asam lemah dan basa kuat. Nih, asam lemah dan basa kuat. Ingat, tadi itu yang pertama asam lemah dan basa konjugasi. Tapi kali ini asam lemah dan basa kuat. Ya, asam lemah dan basa kuat. Nah, kalau asam lemah dan basa kuat, mau nggak mau kalian itu harus MBS dulu, fix. Ya, ini harus di MBS dulu. Kenapa di MBS? Karena tidak semua asam lemah dan basa kuat itu akan menghasilkan penyangga. Ya, ingat, harus di MBS dan dicek. Harus sisa yang lemah. Jadi nanti kalau yang sisa bukan yang lemah, itu berarti bukan penyangga. Ya, kalau yang sisa bukan yang lemah, itu berarti bukan penyangga. Ingat, ini penting sekali untuk membedakan antara hidrolisis garam dan penyangga, bahwa kalau penyangga kali ini harus sisa yang lemah. Nah, kasih satu contoh. Di sini diketahui ada 100 ml CH3COOH 0,8 molar. Ini adalah asam lemah, CH3COOH. Sedangkan 100 ml NaOH 0,2 molar, ini adalah basa kuat. Nah, asam lemah dan basa kuat ini belum tentu penyangga. Jadi harus di MBS dulu. Ya, harus di MBS dulu
Dan nanti kalau memang benar penyangga akan sisa yang lemah. Kita coba kita MBS ya. Di sini kita reaksikan CH3COOH ditambah dengan NaOH akan menghasilkan CH3COONa ditambah dengan H2O. Seperti biasa ya, asam tambah basa jadi garam plus air. Apa standar kayak kapan hari waktu mau TS itu, asam tambah basa jadi garam plus air. Nah sekarang kita coba MBS sekarang. Disetarakan dulu ya, setarakan dulu, tapi kebetulan udah setara sih ini, jadi 1 banding 1 banding 1. Sekarang kita MBS. Nah jangan lupa untuk MBS tetap ya dalam bentuk mol. Ini tak jadiin milimol aja. Ini nanti berarti 80 milimol. NaOH nya adalah 20 milimol. Nah kelihatan nih, ini yang habis nih 20 milimol, ini 20 milimol, ini 20 milimol, ini 20 milimol. Nah kita perhatikan bahwa NaOH nya ini habis. Sisa CH3COOH 60 milimol dan garam alias basa konjugasi 60 milimol. Sebenarnya ini nggak perlu kita perhatikan dulu sementara. Kita lihat dulu yang sisa pokoknya. Ternyata yang sisa adalah yang lemah. Wah, nah sisa yang lemah berarti ini fix, ini tergolong penyangga. Oh ya, nama lainnya penyangga itu adalah buffer ya, buffer. Jadi kata-kata penyangga atau buffer sama aja. Ini sisa yang lemah ya, karena sisa yang lemah berarti dia penyangga. Loh kok gimana kalau yang bukan sisa yang lemah? Kalau sisanya yang kuat berarti ini bukan penyangga, ini tergolong asam basa yang dulu. Atau mungkin juga kemungkinan yang kedua habis semua. Kalau di sisi kiri ini habis semua, maka itu bukan penyangga tapi hidrosis garam ya. Nah karena ini kebetulan contoh soal kita di MBS ternyata sisa yang lemah, maka ini tergolong penyangga asam. Nah kita kembali ke atas. Ada satu rumus penyangga untuk mencari pH-nya, baik yang cara satu ya maupun cara yang kedua, itu nanti ujung-ujungnya rumusnya cuma satu. Rumusnya apa tuh? Rumusnya ini konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Nah itu rumusnya. Nah nanti seperti biasa ya, setelah kamu ketemu konsentrasi H+ nya, otomatis langsung bisa nyari pH nya sama dengan min log konsentrasi H+. Nah ini ya, jadi ini rumusnya H+ sama dengan Ka mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Nanti kalau sudah ketemu H+ nya, barulah masuk ke perhitungan pH nya. Kayak biasanya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, ini sementara yang penyangga asam dulu. Habis ini tak bikinin yang penyangga basa.